biar sama-sama ya kita membedahnya itu barengan gitu. Oke, nah pada kesempatan kali ini saya diberi waktu berapa lama Kak Tansa? Diberi waktu 30 menit Ibu dengan segera jawab. Oh gitu, kira sampai besok. 30 menit. Oke, nah hari ini nanti kita lebih akan banyak sebenarnya berdiskusi ya, sekaligus kita membedah dari buku yang saat ini tuh menjadi cukup terkenal, terutama sorotan-sorotan ya, dari yang kalau sebelumnya Life with Passion ya, tapi ternyata passion saja tidak cukup ternyata. Jangankan passion tidak cukup ya, kita ini sampai sekarang kadang saya sendiri pun mungkin belum tahu passion saya apa ya, tapi ternyata ada hal yang jauh lebih bisa membooster begitu ya kehidupan teman-teman ketika ternyata teman-teman mendapatkan sebuah ikigai. Nah, apakah ikigai itu? Dan hari ini kita membahas Sanori, terutama membahas tema tentang growing with him ya, yang diharapkan kenapa sih nggak grow with him tapi growing with him? Ada yang nggak? Kenapa kok growing with him nggak grow with him gitu? Ada nggak dari sini teman-teman? Harapan kami adalah, saya yakin saya pun masih muda ya, dan harapannya selalu muda, dan teman-teman yang hadir di sini juga sepertinya kalau dilihat dari wajah-wajahnya itu masih 18 tahun gitu ya, masih 17 gitu, masih cantik-cantik, atau ya mungkin di usia-usia yang sudah mulai mencari aku pengen apa, aku mau kemana, harapannya aku bisa apa dan lain sebagainya. Nah, proses growing itu adalah sedang berlangsung ya, yang kita sedang saat ini berkembang dari dalam. Dimana kalau kita sudah mendapatkan insight atau kita sudah bertumbuh dari dalam, maka kita akan bisa lari lebih kencang. Nah, itu harapan saya. Kemudian next slide mungkin. Nah, hari ini kita berharap kita bisa menemukan ikigai dalam diri kita. Oke, dalam hal ini saya percaya sebelum kita mulai membedah buku ya, bahwasanya hidup yang tidak diperjuangkan maka tidak akan dimenangkan ya. Ini ada beberapa quotes yang menurut saya cukup menarik dan itu betul sekali. Kalau nggak berjuang otomatis nggak menang ya. Oke, sampai sini paham ya. Nah, terus kenapa sih emang berjuang harus seperti apa gitu ya? Apakah harus yang ngoyo, capek sampai guling-guling dan lain sebagainya? Nah, makanya di sini muncul yang namanya ikigai. Ikigai itu sebenarnya buku ini yang mungkin juga sudah di-share panitia ya ke teman-teman, bahwasanya ikigai ini bukanlah sebuah konsep. Ikigai ini ternyata sebuah culture ya, yang mana dimiliki oleh masyarakat yang berasal dari Ogimi, dari Okinawa Prefecture di Jepang. Jadi ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan kepada para warga yang ada di sana, yang mostly hidupnya tuh sampai 100 tahun lebih. Paling tua itu hampir 200 tahun. Yang mana kadang kan kita heran ya, sedangkan kalau misalkan kita lihat sepertinya indeks pertumbuhan manusia di Indonesia tidak sampai segitu. Nah, apakah rahasianya sih kok bisa mereka sampai bisa memiliki hidup yang panjang, gairah hidup yang panjang? Ternyata karena mereka di dalam diri mereka punya yang namanya ikigai. Terus apa sih ikigai itu? Ternyata ikigai itu adalah arti, kalau bahasa Jepangnya ikigai, bahasa Indonesianya ikigai itu adalah reason for life. Jadi ternyata seseorang itu, kita ya, termasuk saya, bisa hidup lebih lama kalau kita punya tujuan, punya alasan. Kenapa sih kok aku hidup? Kenapa sih kok aku ada? Kenapa sih kok aku kerja? Atau kenapa sih kok kalian misalkan sekolah? Kenapa sih kok kalian kuliah? Ada nggak
hidup tanpa arah. Dalam artian ya udah, kalau misalkan disuruh sekolah ya sekolah gitu ya, disuruh makan ya makan gitu ya, disuruh kuliah ya kuliah dan lain sebagainya. Ada tidak? Banyak. Saya rasa banyak ya. Nah, di buku Ikigai ini sebenarnya ada beberapa poin penting yang menurut saya perlu banget untuk kita semua bisa gali. Tapi sebelum itu saya ingin tahu dulu nih dari teman-teman. Kalau dari sudut pandang teman-teman, apa sih masalah yang ada dalam diri kalian, terutama di dalam diri kalian? Ada nggak yang ingin curhat? Boleh banget. Rasa malas, oke. Terus ada lagi? Apa? Self-doubt. Oh ya, meragukan diri sendiri ya. Oke, ada lagi? Good. Dan itu sangat sering kita temukan termasuk saya. Ada lagi? Gak apa-apa ya, kan juga orangnya tidak yang ramai gitu ya. Jadi yang tahu-tahu ya cuma kita aja gitu. Ada nggak? Kalau di dalam ada nggak nih? Banyak ya, mungkin sebenarnya banyak, tapi kalian masih menyembunyikan. Antara menyembunyikan atau misalkan masih belum belum klik nyaman gitu ya untuk mengungkapkan. Tapi paling tidak tadi kita sudah mendengar ya beberapa alasan. Pertama adalah malas dan yang kedua adalah self-doubt. Apakah ada yang lain? Pasti banyak, termasuk apalagi namanya hidup ya. Nah, ternyata teman-teman, terkait dengan beberapa permasalahan yang kalian alami ini, termasuk saya dulu, ada berbagai hal yang melatar belakangi. Namanya orang malas, apakah tidak semua orang merasa malas? Kayaknya semua orang merasa malas ya, termasuk saya. Malas itu adalah sebuah hal yang cukup normal. Hal yang menjadi tidak baik dalam buku ini pun sudah disebutkan ya. Malas itu pun dibahas loh di buku ini. Jadi bagaimana sih caramu untuk bisa mengurangi kemalasan? Ternyata adalah kamu harus mengetahui apa alasan keberadaanmu. Jadi ternyata obatnya orang malas itu adalah kamu harus tahu dulu alasanmu ada itu apa. Dengan adanya itu, walaupun mungkin rasa malas itu datang, tapi ketika kamu sudah ingat lagi, oh kalau aku malas nanti nggak bisa kesini nih, atau oh nanti aku nggak bisa jadi ini nih, akhirnya kamu akan merepress atau mempressure dari rasa malas itu, kemudian kamu ubah sebagai sebuah upaya nyata untuk mengurangi dari kemalasan itu, gitu ya. Nah, inti dari beberapa hal yang ada di buku Ikigai itu sebenarnya adalah hidup itu berasal dari 4 komponen utama. Pertama adalah gairah. Tahu gairah? Passion ya. Teman-teman gairahnya apa kalau saya boleh tahu? Passion teman-teman apa? Makan, boleh. Menggambar, boleh. Terus kalian sudah tahu belum tadi? Main, boleh. Ada lagi? PS-an, oke. Ada lagi? Mancing, oke. Mancing keributan? Oke, ada lagi? Waduh. Main cocok ibu, passion saya misalkan. Aduh, beda cerita. Oke, ada lagi? Ya, jadi passion ya. Passion itu adalah sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kenapa sih kok gairah penting? Karena salah satu faktor yang bisa memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu adalah gairah. Kemudian yang kedua adalah setelah passion adalah mission. Ternyata dalam beberapa kasus seseorang itu bisa termotivasi ketika dia mempunyai misi.
ini adalah ketika kita berbicara tentang mission atau misi, itu kira-kira apa sih yang saat ini dibutuhkan oleh dunia? Apa sih yang saat ini diharapkan dari dunia, dan apa sih yang kita lakukan untuk melakukan misi tersebut? Apa yang bisa kita lakukan? Kontribusi apa sih yang bisa lakukan dalam misi tersebut? Kemudian yang ketiga, setelah gairah, passion, mission, kemudian adalah vocational atau keahlian. Jadi ternyata agar kita lebih semangat untuk hidup, agar kita semangat untuk melakukan sesuatu, kita juga harus bisa ahli dalam melakukan sesuatu hal. Pernah nggak kalian melakukan sesuatu tapi nggak ahli? Pernah. Apa yang kalian rasakan? Jadi males ya, gemes nggak? Kayak ini nggak bisa-bisa. Ya, kayak misalkan aku suka nih tapi kamu nggak bisa-bisa ya, gitu ya. Terus akhirnya kalau misalkan nggak bisa, terus akhirnya males nggak? Males ya. Akhirnya yaudahlah, akhirnya tidak dilakukan. Nah, ini juga menjadi penting ya. Ternyata kita harus tahu kita tuh bisanya apa, keahliannya apa. Keahlian tuh harus misalkan aku harus jadi dokter, atau misalkan aku harus jadi bisa terbang ke NASA gitu ya, ke angkasa, atau aku tuh harus misalkan bisa membuat pesawat terbang. Enggak. Vocational atau keahlian itu bisa bermacam-macam. Yang penting adalah ini berkaitan dengan aspek keempat, yaitu profesi. Yang penting itu bisa menghasilkan cuan. Ada yang nggak suka cuan? Nggak ada ya, kayaknya. Kayaknya suka semua kalau Suka semua ya. Terutama cewek nggak? Iya, Saya juga. Saya juga tadi. Nah, ini adalah, jadi sebenarnya ikigai itu adalah sebuah hal yang sangat realistik. Ya, jadi ikigai itu adalah letak di mana terjadi keseimbangan antara passion, mission, kemudian vocation dan profession. Kok bisa sih? Jadi sebenarnya ikigai itu sudah ada di diri kalian. Cuma kalian sudah menemukannya atau belum? Sudah belum? Sama-sama. Kalau sama-sama masih mending ya, berarti sudah mulai. Sudah belum? Kalau belum, di Satpol ini nanti kita temukan ya ikigai teman-teman. Nah, terus kenapa sih kok ikigai ini penting? Sekarang mari kita coba rasionalkan. Teman-teman, ada nggak di sini yang udah tahu passionnya dia, benar-benar passionnya aku misalkan di bidang modeling bu, atau misalkan passionnya aku misalkan ngajar bu, atau misalkan passionnya aku ngomong di depan umum bu, atau misalkan main game bu. Ada nggak yang sudah benar-benar oke? Mas siapa? Boleh tahu? Kenalan kan? Saya Riyandika? Oh, Riyandika Saputra. Oke, Mas Riyandika. Saya sudah memiliki passion untuk menggambar. Menggambar, good. Oke. Dan juga sudah membuka usaha dan juga freelancing terluar juga. Oh, keren. Sampai sekarang itu juga saya juga bikin komik yang latar belakangnya aslinya hidup sosiokultural juga. Oh, iya. Selain itu juga saya juga membuka taman baca. Oh, taman baca di. Taman baca di ya. Oh, keren. Tepuk tangan dong. Oh, jadi yang datang foldernya langsung nih. Iya, saya foundernya. Terima kasih banyak, Mas. Oke. Ya, ada lagi. Apa beda aja. Oke, Mas Ferdinand. Ya, Mas Ferdinand, silakan. Jadi anggaplah kegiatan ini bukan kegiatan yang kaku ya, tapi kita sedang lagi mencari tahu tentang diri kita. Silakan. Mungkin passion saya berada di mengajar. Berada di mengajar. Iya. Memang suka ngajar. Ya, di rumah itu saya mengajar anak-anak untuk mengaji. Oh ya, Masya Allah, keren ya. Good. Oke, ada lagi nggak yang kamu pahami dari diri kamu? Selain mengajar, kamu suka apa lagi? Mungkin di musik, Bu. Musik. Tapi musik yang
ya. Kalau misalkan teman-teman yang sudah maupun yang belum. Nah, gini, ketika teman-teman sudah menemukan passion kalian, ketika kalian melakukan hal itu senang kan? Senang pasti. Dan ketika kalian melakukan hal itu tuh pasti ya, mungkin kalau orang lain lihat berat ya, kayak bikin komik, jual komik, bisa sampai ke luar negeri pasti berat. Tapi rasanya senang nggak? Iya senang. Terasa berat nggak? Iya berat, apalagi kan karena kayak deadline juga. Deadline ya ternyata, oke. Tapi tetap dijalani. Tetap dijalani. Nah, ini adalah salah satu alasan. Tapi passion with only passion, tanpa kalian mendapatkan reward dari profesi kalian, kalian bangkrut nggak? Bangkrut nggak? Seneng ya? Tapi bisa berkembang nggak? Coba rasionalnya. Kecuali kalau misalkan bisa dijual itu beda cerita ya. Tapi maksudnya kalau cuma melakukan hal yang sesuai passion aja, kayaknya bangkrut juga ya. Kalau tidak misalkan tidak dikaitkan dengan pekerjaan, ya kan? Nah, ini adalah salah satu contoh. Jadi seseorang ketika misalkan bangkrut atau nggak punya uang atau misalkan tidak bisa menghidupi kalian secara finansial, otomatis kalian harus mencari alternatif lain ya kan? Yang akhirnya kalian nggak jadi deh menikmati apa yang kalian kerjakan. Nah, ini adalah salah satu contoh ketika sudah ada passion tapi belum ada ikigai. Nah, contohnya lagi ketika kalian melakukan pekerjaan yang kalian nggak suka tapi kalian bisa menghasilkan banyak uang. Saya pernah Saya pernah jadi marketing sebuah futures ya, forex seperti itu, yang mana di sana saya banyak mendapatkan komisi dari hasil penjualan forex ya. Nah, ternyata teman-teman komisinya banyak sih, oke. Tapi saya tidak suka karena awal dulu mencari pekerjaan itu karena emang kepepet butuh kerjaan buat bayar sekolah aja, gitu ya. Jadi saya melakukan yang bisa saya lakukan, salah satunya adalah itu. Nah, saya punya uang nih, tapi saya nggak happy, gitu ya. Tapi saya merasa kayak berat banget gitu pekerjaannya. Nah, ini adalah salah satu ketika kamu sudah punya profesi, tapi kamu nggak punya passion di situ, atau kamu nggak punya misi. Misimu hanya cukup untuk yang penting dapat uang. Itu adalah salah satu contoh. Nah, apakah di situ ikigai sudah bekerja? Belum. Akhirnya saya pilih pergi. Nah, sebenarnya ikigai itu adalah reasoning, alasan buat apa? Alasan buat kalian hidup, alasan buat kalian tetap bertahan, alasan untuk kalian meraih apa yang kalian inginkan. Nah, itu adalah ikigai. Nah, ikigai harus seimbang dengan 4 dimensi dari masing-masing tadi. Ada passion, mission, kemudian juga apa lagi? Vocation, good, dan terakhir profesi, betul. Jadi teman-teman, ternyata agar kita bisa memiliki hal yang menjadikan dasar untuk diri kita bisa berkembang, kita itu harus balance. Dan kalau teman-teman belum menemukan masing-masing itu, mari kita berlatih terus. Ya, itu adalah hal yang sangat penting. Apalagi kalau teman-teman misalkan masih bingung ya, nanti ke depan mau jadi apa ya? Itu kayaknya adalah pertanyaan yang sangat relate ketika teman-teman berada di usia 20 tahunan, di mana mungkin sudah mulai ada tuntutan dari orang tua lah, harus gini, harus gitu. Yang dianggap kerja sama orang tua tuh yang harus di kantor, yang harus 9 to 5 or something. Ada nggak kenyataan seperti itu? Kalau nggak gitu berarti nggak dianggap sukses. Ada. Dan itu menyedihkannya. Padahal sebenarnya bekerja itu yang penting adalah 4 hal itu tadi juga akhirnya kan kalian enjoy, kalian bisa enjoy apa yang kalian lakukan, itu sesuai dengan bidang keahlian yang kalian punya. Jadi kalau ngelakuin juga nggak berat-berat banget kan
Misalkan sebenarnya misi ini bisa kalian raih dengan cara apa? Dengan cara misi itu ya, intinya adalah bagaimana sih, apa sih yang dunia butuhkan. Jadi kalian melihat peluang pasar untuk misi itu dan jadilah berbeda. Jadi misi kalian itu berbeda dari orang-orang yang lain. Misi kalian itu memberi, misalkan memberikan semangat baru untuk teman-teman di sini ya. Sebenarnya saya berprofesi sebagai seorang dosen, tapi saya rasa kok kalau cuma mahasiswa saya aja yang dapat, kayaknya kok gimana ya? Kayaknya saya sudah bekerja tapi kurang bermanfaat aja gitu untuk orang-orang yang lain. Nah akhirnya kemudian saya ajak teman-teman, partner-partner mahasiswa saya, ada nggak sih yang punya misi yang mirip sama saya? Dan disinilah kita sekarang, gitu ya. Jadi misi itu ketika kalian sudah tahu apa yang dunia butuhkan, apa yang hal apakah yang bisa menjadi kekhususan untuk kalian, misi ini yang nanti sebagai penggerak. Kalau ibarat kata, kalau passion dan keahlian adalah dasar, misi adalah penggerak dan profesi yang akan support. Karena nggak mungkin teman-teman, kita hidup, kita pasti butuh yang namanya finansial, kita butuh yang namanya kestabilan dulu nih sebelum kita bisa menjadi bermanfaat untuk orang lainnya nggak? Nah ini adalah salah satu contoh. Makanya dalam beberapa catatan-catatan di buku Ikigai ini sebenarnya banyak sekali yang relate dengan diri kita. Kalau di buku yang Ikigai yang sudah saya kirimkan ke teman-teman ini, bahkan ada cara-cara bagaimana kita bisa meraih Ikigai itu. Salah satunya adalah dengan menghargai kesederhanaan. Kadang ya teman-teman, ternyata banyak seseorang itu yang tidak bisa berpuas diri dengan apa yang sudah mereka miliki. Atau ada juga orang yang merasa dirinya itu tidak worth it karena merasa kok aku banyak kurangnya ya. Atau misalkan aku kayak pernah ngelakuin kesalahan ini ya, kayaknya aku buruk banget deh. Atau misalkan kok aku miskin ya, atau kok orang tua aku nggak bisa kayak orang tua yang lain ya, misalkan yang support anaknya dan lain sebagainya. Nah, di Ikigai ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan teman-teman itu didasarkan sebenarnya berawal dari kesederhanaan. Bukan berarti terus sederhana harus susah gitu, enggak ya. Tapi kesederhanaan yang dimaksud di sini adalah adanya mindfulness, atau bagaimana sih kalian bisa menerima apa yang sudah ada di dalam diri kalian, di dalam diri teman-teman, dan kemudian teman-teman ingin membawanya ke arah yang much better, lebih baik. Gitu, dengan apa? Dengan cara berlatih, dengan cara mungkin kalian, menurut saya yang sudah hadir di sini sudah sangat hebat ya. Kalian ingin keluar dari zona nyaman kalian yang mungkin sebenarnya kalau hari Sabtu lebih enak buat nonton-nonton ya, misalkan nonton Netflix, nonton TV, atau pacaran misalkan, atau misal yang lain. Tapi kalian sudah mau meluangkan waktu teman-teman di sini ya. Secara sederhana kita membahas tentang apa sih yang ada di dalam diri kalian dan apa sih yang diharapkan dari teman-teman. Saya tidak merasa bahwa berarti aku sudah berikigai banget gitu ya, atau aku sudah punya ikigai. Seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya kita sudah punya, semuanya pasti punya ikigai. Cuman kalian belum membuka itu aja. Kalau masih ada yang galau mau kemana, ada yang galau mau apa. Kadang kan sekarang zamannya itu anak-anak belum apa-apa udah butuh healing ya. Jadi kayak capek dikit, healing gitu ya. Misalkan atau ketemu hal yang gak enak dikit, aduh nih orang bikin mental breakdown nih. Atau misalkan case-case yang sering ada lagi kayak udah aku gak unmotivated nih. Waduh, belum apa-apa udah bilang unmotivated dulu ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk yang sebenarnya relate, pasti terjadi deh sama teman-teman. Dengan teman-teman punya ikigai, sebenarnya itu menjadi batasan kalian. Ketika kalian merasa lagi down, ketika kalian merasa lagi gak worth it, ketika kalian merasa lagi mental
mental breakdown. Ketika kalian misalkan, aduh aku nggak tahu harus ngapain. Tapi kalau kalian di awal sudah punya reasoning, alasan kalian dulu, oh aku belum nyampe sini nih, aku belum sampai ke tahap dimana aku bisa ngasih benefit ke banyak orang nih, maka ya kalian akan bisa fight untuk ke situ, gitu. Nah, dari sini makanya kenapa sih kok disebut sebagai rahasia hidup bahagia dan panjang umur? Karena ikigai itu termasuk dalam lifestyle. Jadi di buku ini bahkan diajarkan, termasuk dari diet ya, menceritakan bahwasannya teman-teman, kadang rasa cukup itu bukan berarti lebih, kaya itu bukan berarti banyak, gitu ya. Ternyata rahasia dari tubuh yang kuat itu adalah apabila kalian membiarkan ada sisa ruang 20% dari perut kalian yang kosong. Jadi makanya bahkan kalau masalah Nabi Muhammad ya, yang di Islam tuh diajarkan ya, kalau makan kan nggak boleh sampai kenyang, betul nggak? Nah ini relate banget. Kenapa? Ternyata ketika kita kekenyangan, glukosa naik, gitu ya, gula darah naik, itu justru bisa memicu masalah kesehatan. Terus kenapa sih kok harus 80%? Karena kita membutuhkan 80% energi. Ya, yang mana kalian merasa nggak sih kalau makan itu enakan pas kenyang atau pas lapar? Kalau yang muslim makan paling enak itu pas buka puasa atau pas hari biasa? Buka puasa ya? Ada yang tahu nggak? Kalian lebih exciting nggak pas menunggu buka puasa? Iya ya, bahkan ada yang misalkan apa sih istilahnya kalau sore-sore nyari buka tuh? Ngabuburit. Ya betul. Ada yang bahkan sampai ngabuburit itu yang dibeli udah segala macam gitu ya, ternyata yang dimakan cuma gorengan. Berarti enak semua ya Bu ya? Iya, pas banyak kayaknya kok enak ya semua gitu ya. Nah, tahu nggak kenapa teman-teman? Kenapa kok enak? Bukan ya? Bukan kenapa kok enak, tapi kenapa sih kok dalam kondisi lapar itu kita justru ada motivasi untuk makan? Ini sebenarnya mengajarkan dari makna ternyata sometimes kita butuh kekurangan dalam diri kita. Jadi jangan pernah teman-teman menjudge kekurangan yang ada di diri kalian. Kenapa? Karena ketika kalian merasa kekurangan, kalian ingin achieve sesuatu yang lebih nggak? Kalian jadi ada reasoning nggak buat melakukan sesuatu? Ada ya. Ini padahal tadi lagi bahas buka takjil ya, buka puasa ya. Tapi ini juga relate gitu. Ternyata teman-teman, saya ingat banget ketika saya SMA dulu. Jadi saya adalah bukan orang yang pintar gitu ya, bahkan cenderung kurang gitu. Apalagi saya merasa saya salah masuk gitu ya, tidak ada jiwa IPA-IPA-nya, tapi kok saya di IPA gitu ya. Yang mana nilai matematika saya itu jelek banget, anjlok, fisika juga anjlok. Dan saya merasa saat itu ya, kok kayaknya aku bodoh banget ya, kok aku kayaknya nggak kayak teman-teman yang lain ya, kok kayaknya hampir nilai UN saya itu benar-benar, dulu kan masih ada UN ya, kalau kalian masih ada UN nggak? Ah senang ya, baik banget ya ketika sekarang. Kalau zaman saya itu masih ada UN, dimana UN itu sebagai patokan untuk orang yang pintar atau tidak pintar. Nah, saya masuk dalam circle itu. Circle-nya mana? Circle yang gagal gitu ya, circle yang tidak pintar gitu. Cukup frustasi dan saya merasa waktu itu saya nggak punya tujuan banget ya. Kayaknya kok udahlah, kayaknya saya nggak akan nih bisa berkembang, nggak akan nih bisa menjadi seseorang gitu ya. Yang mana ternyata dengan pikiran-pikiran saya ini, terus saya melihat teman-teman lain ya. Kalau zaman SMA dulu kan masalahnya adalah keterima PTN dan tidak keterima PTN. Kayaknya sesederhana itu ya. Jadi kalau yang pintar itu berarti yang keterima gitu misalkan, atau yang berarti kalau yang lainnya tuh gagal. Nah saya pernah dianggap gagal karena orang tua saya dulu ya, mana guru matematika, tapi saya nggak pintar gitu ya, nggak pintar matematika.
lakukan, harus ada dong effort dari kita untuk berubah. Nah, yang menjadi poin adalah keinginan kita untuk berubah menjadi lebih dari apa yang ada sebelumnya. Itu normal dan itu diperbolehkan. Makanya dalam satu buku Ikigai dijelaskan bahwasanya perubahan-perubahan yang sifatnya radikal itu akan jauh lebih bekerja dibandingkan perubahan-perubahan yang sifatnya kecil. Walaupun perubahan yang kecil itu akan bisa membawa kita ke perubahan yang besar. Jadi intinya adalah ada perubahan di situ, gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang masih merasa aku nggak bisa nih, aku nggak pede nih, aku kayaknya nggak hopeless gitu ya, atau misalkan aku nggak kayak orang-orang. Masalahnya gimana sih kalau nggak kayak orang-orang? Emang orang-orang harus kayak kalian? Atau emang kalian harus kayak orang-orang juga? Gitu ya. Nah, ini adalah makna. Makanya ternyata kenapa alasan orang-orang di Okinawa itu bisa lebih panjang hidupnya, karena mereka masing-masing sudah tahu tentang alasan hidup mereka. Alasan hidup mereka karena mereka ingin menjadi orang sehat, ingin bisa menjaga lingkungan, ingin bisa terus beraktivitas dan lain sebagainya. Makanya di Jepang tuh nggak ada orang pensiun. Ya, dan ini sudah dibuktikan juga dengan riset saya yang terbaru di Jepang juga, tapi di Sendai Prefecture, bahwasanya memang orang Jepang tuh kalau belajar tuh dari muda sampai tua. Di sana di Jepang ada istilah community learning center ya, atau pusat kegiatan belajar masyarakat yang dia khusus melayani para lansia. Jadi apa aktivitasnya? Tahu nggak aktivitasnya ngapain orang Jepang kalau udah tua? Berkebun. Ada yang berkebun, ada yang yoga, ada yang tai chi, ya. Ini adalah salah satu bentuk. Apa sih yang penting ya kayak gitu? Ternyata itu menjadi salah satu alasan mereka. Ketika mereka berkebun, mereka mengharapkan ada buahnya kan, ada hasil dari kebunnya itu kan. Akhirnya mereka bekerja. Kalau mereka bekerja, mereka bergerak badannya. Yang tadinya misalkan, makanya jarang ya melihat orang-orang yang setua-tuanya di Jepang itu mereka masih jalan kaki. Jarang yang pakai kursi roda ya. Makanya mereka senang sekali kegiatan-kegiatan berkebun yang memang itu relate dengan kemampuan mereka saat itu. Nah, ketika mereka menanam sesuatu, mereka berharap mereka bisa masih hidup sampai menikmati apa yang mereka tanam. Ternyata itu salah satu bentuk ikigai. Mereka jadi punya alasanku hidup. Nggak boleh mati sekarang biar aku bisa makan lele yang tak tandun, yang dulunya kecil jadi gede, istilah kata gitu. Ini adalah gambaran sederhana bagaimana ikigai bekerja. Jadi teman-teman, jangan memberikan persepsi negatif dulu ke diri teman-teman bahwa sukses itu harus sulit. Enggak, di buku Ikigai dijelaskan kalau kita itu bisa hidup sesuai dengan flow kita. Flow itu arus. Mas, mending maju aja. Ngeliat sayanya full gitu. Oh iya, oke. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Boleh banget untuk teman-teman itu menjadi diri teman-teman sendiri. Boleh banget kalian itu stylenya menggunakan style kalian sendiri. Yang penting apa? Yang penting kalian mencapai tujuan, kalian jalan, kalian melakukan action, gitu ya. Nah, ada beberapa menurut saya yang penting untuk teman-teman gali, terutama bagaimana sih kita bisa mencapai flow agar kita bisa hidup ya menggunakan flow yang kita punya berdasarkan ikigai yang kita punya. Yang pertama adalah kalau dari kesimpulan yang ada di buku ini ya, pertama mengetahui apa yang harus dilakukan. Makanya teman-teman mulai sekarang gali banget apa sih sebenarnya yang kalian harus lakukan. Sebagai anak kalian harus apa, sebagai
sebagai mahasiswa kalian harus apa, sebagai orang yang hidup di masyarakat kalian harus apa, atau hal yang harus kalian bisa lakukan deh sesuai dengan diri kalian. Kemudian yang kedua adalah gimana caranya. Kalian harus tahu buat mencapai itu jalan-jalan yang harus saya langkahkan apa ya, biar bisa misalkan menjadi seorang misalkan dalam profesi mengajar katakanlah, apa sih yang harus saya lakukan? Otomatis harus sekolah ya, atau kalaupun tidak sekolah kalian harus bisa belajar public speaking kalau mau ngajar. Apalagi kalau ngaji, minimal kalian harus bisa baca Al-Quran, tahfiz ya, Iqra 1 sampai Iqra 6 begitu ya. Nah, jadi kalian ngerti, pertama kalian sudah tahu apa yang kalian harapkan, kedua kalian sudah tahu apa yang kalian cara melakukannya, kemudian kalian juga harus tahu sejauh apa sih, sebagus apa sih, sebaik apa sih kalian bisa melakukan itu. Kalau kalian pede, ternyata setelah kalian belajar, kalian bisa melakukannya perdalam. Gak perlu kalian coba hal yang baru yang antah berantah kalian gak ngerti. Tapi kalau kalian sudah tahu, oh aku punya potensi ini deh, kembangkan, gitu ya. Karena itu jauh lebih efektif dibandingkan kalian ke kanan, ke kiri, ke belakang, tapi gak ada tujuan. Mencoba boleh, tapi sifatnya hanya untuk mencari wawasan, gitu ya. Tapi kalau kalian perdalam, betul perdalam apa yang kalian sudah bisa, apa yang sekiranya ada di dalam diri kalian. Kemudian yang keempat adalah kalian harus tahu kemana sih setelah kalian bisa, kalian tuh mau kemana. Kalau kalian sudah bisa ngajar, kalau kalian sudah punya kemampuan itu, kalian mau daftar di mana nih, kalian mau kemana nih, apakah ke komunitas, apakah ke pendidikan formal, atau apakah ke profesi formal, atau kalian lebih ingin di NGO dan lain sebagainya. Kemudian kalian juga harus tahu tantangan yang ada. Tantangannya apa nih? Misalkan jadi guru sekarang tuh sulit ya, apalagi jadi dosen. Sekarang dosen hampir digantikan dengan video tutorial YouTube, gitu ya. Jadi banyak orang-orang yang belajar tuh cuma dari video. Terus apa tantangannya? Berarti tantangannya apa nih buat saya, terutama sebagai pendidik? Ambil makna karakter, gitu ya. YouTube gak bisa ngajarin kalian karakter harus jujur, harus rapi, harus menghormati orang yang lebih tua, ya nggak? Walaupun mungkin ada video tutorial, apakah ada video tutorial untuk menjadi orang yang berkarakter? Mungkin ada, tapi apakah ada yang sudah bisa membimbing kalian, melihat kalian, mengingatkan kalian? Saya rasa itu tidak. Nah, itu adalah salah satu contoh. Dan terakhir adalah kalian harus tahu kira-kira ke depan nanti kemampuan atau keterampilan yang kalian dibutuhkan oleh masyarakat besok itu apa nih? Kalian harus mulai lihat ke sana, sehingga misi kalian itu bisa menjawab. Dengan misi kalian sudah tahu arahnya, kemudian kalian perdalam dengan kemampuan yang kalian punya, dan kalian akan bahagia karena itu sesuai dengan passion kalian, apa yang karena sesuai dengan yang kalian sukai, dan itu bisa membawa benefit, keuntungan untuk diri kalian. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Mbak Tanisa. Iya baik, terima kasih untuk Bu Olfa. Berikan tepuk tangan untuk Bu Olfa.